Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita masih membahas tentang larangan Allah di Al-Quran yang judulnya Janganlah Kamu. Kemarin kita masih sampai di surat Al-Ahzab ya. Sekarang kita masuk ke surah Al-Fatir. Di Al-Fatir dikatakan ayat nomor 5, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi di sini ada dua godaan kita. Pertama tentang kehidupan dunia. Dunia ini sungguh terasa menyenangkan. Kalau kita sedang lapar, kita pengen makan biar kenyang. Kalau kita sedang haus, kita pengen minum. Kalau bisa kita punya uang yang banyak, hidup yang sukses, terpandang. Tapi hati-hati ya, karena kita hanya punya satu waktu. Jadi kalau kita sibuk memperbaiki dunia, jangan sampai kita lupa kehidupan akhirat. Banyak sekali yang terjadi, orang sibuk ngejar kehidupan dan kedudukan di dunia, tapi dia lupa kehidupan dan kedudukan di akhirat, sehingga sholatnya telat, sehingga dia tidak sholat, sehingga dia berbuat maksiat kepada Allah. Kalau iblis sangat suka memperdaya kita, di sini dibilang ya, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ingat, Allah menyebut janganlah setan yang pandai menipu. Berarti kalau Allah sudah sebut di Al-Quran setan yang pandai menipu, dia sangat mahir menipu kita. Kita harus waspada. Jadi setan itu akan menipu kita dari segala arah ya, dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan, kiri, atas, bawah. Nggak bisa kita murtad dibuatnya kita telat sholat, dibuatnya kita nggak konsen, dibuatnya kita nggak ikhlas, dibuatnya kita ria, dibuatnya kita dengki, dibuatnya kita malas. Pokoknya setan itu mana supaya kita mati dalam keadaan kafir, minimal fasik, minimal sesat ya. Jadi kita harus hati-hati karena semua yang dibuat setan memasukkan kita ke dalam api neraka. Jadi adik-adik sekalian selalu mohon perlindungan kepada Allah dari rayuan setan, karena setan sangat pandai menipu. Jadi dia akan bilang, udah bentar lagi aja sholatnya, kan tetap sholat. Habis itu dia bilang, udah ini kan mendadak, jamak aja. Padahal kita tidak dalam posisi bisa menjamak atau mengkasar. Kemudian dia bilang, udah sekali-sekali tinggal, Allah Maha Pengampun. Jadi di sini juga Allah sudah memperingatkan kita bahwasannya setan yang pandai menipu. Jadi kita hati-hati dengan yang kita dengar dan yang kita lihat, karena bisa jadi itu malapetaka bagi kita. Kemudian di surah Az-Zumar katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Az-Zumar ini Allah bilang, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita kehilangan rahmat Allah. Sementara Allah selalu memberikan rahmatnya. Cuma dengan catatan tidak dalam keadaan maksiat. Jadi kalau orang yang putuslah rahmat Allah kepada dia. Kalau orang itu bermaksiat, putuslah. Kalau tak sholat, putuslah. Kalau sombong, putuslah rahmat Allah. Nabi pernah ditanya Aisyah, wahai Nabi, kakimu sampai bengkak sholat tahajud. Aku mencoba bersyukur. Terus Nabi bilang, tidak ada satu makhluk pun yang masuk surga karena amal ibadah. Jadi karena apa wahai Nabi? Karena rahmat Allah. Jadi kita ini berburu rahmat. Kalau kita sholat kita dapat rahmat, berwudu kita dapat rahmat, berkata-kata yang baik kita dapat rahmat, menolong orang kita dapat rahmat, sedekah kita dapat rahmat. Jadi rahmat yang kita kumpuli. Bahkan kita mencari uang halal karena supaya dapat rahmat Allah, mendapat rahmat dan berkahnya. Ya, jadi kita meninggal itu
Kalau kita sedang dapat rahmat Allah, beruntunglah kita. Tapi kalau kita dalam keadaan fasik, ya Allah ya Tuhanku, tidak bisa dibayangkan. Jadi kita harus, di sini dibilang di Az-Zumar, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini berarti batas yang dilampaui yang gak ada batasnya. Jadi bisa aja nih untuk seorang koruptor berat, koruptor ringan, pembunuh berat, pembunuh ringan, pezina berat, pezina ringan, atau mungkin orang syirik berat, apalah ya. Karena Al-Quran tidak menjelaskannya. Maka bagi kita-kita yang mungkin bodoh, mungkin silap, mungkin terlalu bernafsu, cepatlah minta ampun sama Allah. Karena Allah bilang, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Tapi dia bilang, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Berarti kita cara minta ampunnya, kita harus mendapatkan rahmatnya. Gimana cara mendapatkan rahmat? Ya bertaubat. Bertaubat, beribadah, melakukan kebajikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi kalian belajar itu juga mendapatkan rahmat. Ya, semuanya yang kebaikan itu mendapatkan rahmat. Oke? Jangan lupakan yang wajib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.